Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Sampai detik ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, keistiqomahan dan kesadaran kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita langkahkan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam riwayat hadis bahwa suatu pertengahan bulan Ramadan seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat pucat wajahnya, seakan-akan beliau menahan kesedihan di momentum pertengahan Ramadan seperti ini. Maka ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu terlihat sedih seperti ini? Mengapa wajahmu terlihat tidak ceria lagi seketika engkau ceria wajahmu di awal-awal Ramadan?" Maka Nabi SAW memberikan jawabannya dan bersabda, karena di momentum pertengahan bulan Ramadan ini akan banyak umatku yang melalaikannya, akan banyak umatku yang lari dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita di pertengahan Ramadan menjelang akhir Ramadan seperti ini, kita masih istiqomah, kita masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditata niat dan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dapat menggapai ridhonya, dapat menggapai kebaikannya, dan dapat menggapai maghfirahnya. Kita mengetahui bersama bahwa momentum bulan Ramadan seperti ini merupakan suatu tantangan untuk kita semuanya. Apakah kita tetap istiqomah ataukah tidak? Ataukah kita justru malah sibuk memikirkan duniawi kita, aktivitas pekerjaan kita dan lain sebagainya, yang justru itu merupakan suatu perbuatan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah realita yang ada. Maka jangan sampai di pertengahan Ramadan, bahkan menjelang akhir Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pengen menghadiahkan kepada hamba-hambanya yang mau menggapai kemenangannya. Di akhir-akhir Ramadan akan ada peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisar. Di mana peristiwa tersebut, di malam-malam Lailatul Qadar tersebut, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas menurut Nabi SAW bukan orang yang memiliki IQ atau pangkatnya yang tinggi, bukan. Malah dikatakan dalam sebuah hadis, al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa tidak mengikuti hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Inilah orang yang cerdas yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dua orang yang cerdas inilah merupakan suatu amalan kita, suatu pemikiran kita yang harus kita lakukan. Jangan sampai seperti
pertengahan bulan Ramadan ini justru kita masih lengah, bahkan memiliki rasa acuh. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang rugi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya dan orang tersebut tidak memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunianya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ataupun orang yang bodoh seperti ini. Ketika kita menyandingkan dunia dan akhirat kita, maka setidaknya hubungan antara dunia dan akhirat ini harus berimbang. Kita pagi mencari rezeki, kita pagi menuntut ilmu, maka niatkan di malam-malam Ramadan seperti ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita kepada orang yang beruntung di bulan Ramadan. Jangan sampai kita malah menjadi orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah ziyadatul khair, tambahnya kebagusan, tambahnya kebaikan. Inilah yang harus kita motivasi dari diri kita. Orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan adalah yang pertama, salah satunya ketika kita menunaikan ibadah puasa, maka kita sandingi atau kita imbangi dengan perkara sunnah-sunnah yang lainnya. Kita tingkatkan membaca Al-Quran kita tingkatkan ibadah sunnah kita, solat qobliyah, solat ba'diyah, solat duha, ataupun solat yang lainnya. Kita tingkatkan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh. Kita tingkatkan kedekatan dan kebermanfaatan untuk sesama manusia, sehingga momentum bulan Ramadan ini menjadikan tolak ukur kita bagi kita semuanya untuk meraih pahala kebaikan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah pengantar dua hadis yang dapat kami sampaikan. Semoga dari hal ini kita semuanya dapat memberikan motivasi, dapat memberikan semangat untuk terus istiqomah, dan berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kebaikan dan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.